Oke, langsung ya masuk ke HFO fuel oil system. Jadi melanjutkan untuk FO kan dari storage tank atau bunker tank itu langsung ditransfer ke settling tank. Dari settling tank itu akan ditransfer menuju ini ya, service tank ya atau daily tank. Nah, kalau yang dari penjelasan saya di PowerPoint itu eh, dari bunkering ke settling tank itu termasuk atau disebut dengan transfer system, dan dari settling tank menuju ke daily tank disebut supply atau feed system ya. Begitu. Tapi kalau di sini, kalau menurut project guide MAN 2 L2131 ini, dan dia itu medium speed engine ya. Transfer sistem di sini itu dari settling ke service. Karena apa? Karena pompa yang digunakan untuk mentransfer fuel oil dari settling ke service ini namanya transfer pump begitu. Maka Anda harus lebih jeli untuk melihat kelas dan ini project guide ya. Karena kalau di project guide ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur dari bunkering menuju settling. Jadi tidak ada ketentuan khusus kira-kira dia butuh apa ya, butuh treatment yang seperti apa. Dia itu tidak ada ketentuan khusus ya. Tapi dia di settling tank dia sudah bilang di sini. Nah, ini kan ada fuel oil storage. Nah, ini dia cuma bilang gini, the storage and handling system consists of bunker tank, pipe system, and transfer system. Jadi tetap ya, jadi sama di kelas. Jadi kalau transfer system itu dari storage atau bunker tank menuju ke settling begitu ya. Terus ada cleaning system. Jadi the cleaning system normally comprises of a settling tank, pipe system, and equipment to cleaning of the HFO prior to use in the engine. Nah, jadi tetap ya hampir sama dengan penjelasan saya di PowerPoint gitu. Tapi di nomor 3 ini itu ada pompa lagi. Di sini dia menyebutnya transfer pump ya. Nah, tapi kalau di keterangannya di sini tulisannya nih, transfer pump to purifier atau clarifier ya. Nah, dia juga di sini nyebutnya oil pump to purifier and clarifier. Nah, kalau di penjelasan saya di PPT itu dia ngomongnya itu sudah supply pump ya. Supply pump atau si service pump begitu. Sorry, bukan supply pump, tapi feed pump atau service pump ya. Feed pump atau service pump kalau saya ngomong di PPT saya begitu. Nah, tapi tinggal kita lihat aja nih. Jadi di sini kan dari settling ya, kemudian difilter menggunakan eh, nomor 2 ini filter atau purifier ya. Terus ada yang namanya pompa. Di sini ada transfer pump to purifying. Terus ada yang namanya preheater nomor 4A dan 4 ini adalah preheater. Terus setelah itu masuk ke dalam purifier atau clarifier nih. Nomor 4 preheater bener kan? Terus nomor 5 HFO purifier dan nomor 6 itu HFO clarifier. Ini jadi nomor 5 dan 6 ini sama fungsinya untuk menyaring ya. Cuma ada bedanya antara purifier dan clarifier. Nanti sebagai tugas Anda untuk mencari pengertian dari purifier dan clarifier itu sendiri itu apa begitu. Nah, terus setelah itu baru ditransfer menuju ke daily tank atau service tank gitu ya. Di HFO daily atau service tank ini juga terdapat valve untuk membuang endapan kotoran dari minyak tersebut menuju ke sludge ya. Nah, terus setelah itu dari daily tank atau service tank ini difilter lagi terus dipompa dengan supply pump. Jadi nomor 9A dan 9 ini supply pump. Jadi ini sudah mulai masuk ke supply system ya dari service atau daily tank menuju ke ini circulating pump begitu. Jadi nomor 9 ini namanya supply pump ya. Nah, setelah dipompa dengan supply pump, ini dia masuk ke nomor 10. Nomor 10 itu automatic filter. Oke, automatic filter ya. Jadi di sini dia di filter ada automatic filter dan ada yang namanya flow indicator. Di sini, jika terjadi kelebihan, di sini kan ada flow indicator ya. Jadi jika terjadi kelebihan aliran, dia kembali lagi untuk ditransferkan ke sini.
Ini ada panah ke atas ini kan. Nah, begitu. Nah, terus habis itu setelah dia masuk ke setelah dia di automatic filter ini, kemudian dia itu di sini nomor 12 tuh ada mixing tank ya atau deaerating tank. Di sini ngomongnya mixing tank kalau di project guide ini. Nah, ini ada mixing tank. Terus di mixing tank ini juga ada sludge ya untuk endapannya yang tidak terpakai dia masukkan ke sludge begitu. Nah, kemudian dari supply ini ada yang namanya deaerating atau mixing tank ini. Terus kemudian di nomor 15 itu dia di filter lagi dengan duplex. Dengan duplex filter. Kemudian dia ditransfer atau dialirkan menggunakan nomor 16 fuel oil buster pump atau circulating pump. Kemudian di preheater dulu. Nomor 17 tuh heater lagi. Final preheater kan. Karena viskositas ya, untuk menjaga viskositas sebelum dia masuk ke main engine. Setelah di preheater, kemudian nomor 18 itu dia viscosity control equipment, benar. Jadi setelah di preheater, dia itu dikontrol viskositasnya dulu sebelum masuk ke engine, baru dia masuk ke duplex filter, terus masuk ke dalam ME fuel oil inlet, begitu. Setelah itu nomor 20 ini itu booster pressure regulating valve. Jadi kalau misalnya di dalam sini itu kan ada yang namanya pompa ya. Pompa yang equip with engine. Jadi dia itu sudah dilengkapi dari engine makernya sendiri begitu. Jadi kalau terjadi kelebihan apa ya, kelebihan fuel oil begitu. Nah, maka dia akan menuju B4 ini. B4 itu dia nih, fuel oil circulation to service tank gitu. Sedangkan yang 15 tadi nomor 16 ya. Ini nomor 20. Booster pressure regulating valve. Nah, jadi sini kalau kelebihan booster pressure ya. Jadi kalau kelebihan tekanan dan kelebihan fluida fuel oil maksudnya. Nah, itu dia bisa dimasukkan ke sini lewat B4 ini dia dikembalikan ke sini daily tank lagi begitu. Jadi kalau kelebihan bahan bakar dari sini dia kembali ke daily tank dengan pompa yang ada yang terlengkapi di engine makernya ini sendiri begitu. Nah, sedangkan untuk yang fuel oil leakage itu akan keluar lewat B2 ini, kemudian dikeluarkan ke drain tank begitu. Sama dengan di B7A ini. B7A ini juga nih leak oil to drain tank ya with alarm. Kalau yang B4 itu fuel oil circulation to service tank. Kalau B2 drain oil from fuel valve, benar. Kalau yang B2 ini drain ya. Kalau B4 ini kembali lagi ke disirkulasikan kembali ke ini daily tank begitu. Oke ya, paham ya dari sini ya. Terus ada sebagian yang tadi kan gini, yang dari B4 itu bisa langsung disirkulasikan langsung dibuang ke daily tank atau bisa disirkulasikan kembali untuk masuk ke dalam mixing tank untuk dimix dengan campuran bahan bakar yang di sini yang melewati supply pump ini tadi. Kemudian kembali lagi di regulating dengan booster pump. Jadi ada sebagian yang masuk ke daily tank, ada yang sebagian masuk ke deaerating tank atau mixing tank ini untuk menjaga keberlangsungan proses yang ada di sini, yang ada di booster pump ini. Jadi nanti dia akan standby terus selalu mengisi si bahan bakar ini, begitu, begitu seterusnya. Jadi ada di sini pasti ada ini semacam indikator-indikator gitu ya. Jadi masuk engine gitu, terus kalau kelebihan dibuang lagi ke sana, terus sisanya masuk ke deaerating, dari deaerating di booster lagi, pressure-nya dinaikkan lagi, terus langsung menuju ke engine begitu. Terus lagi dibuang lagi ke sini, terus masuk ke deaerating, terus masuk di boosterkan lagi, di booster pump lagi, baru ini. Oleh sebab itu, booster pump dengan supply pump ini akan lebih
besar kapasitasnya di sini, di booster pump atau circulating pump. Jelas karena dia ada pembagian fluida di situ. Jadi dia ada kelebihan fluida fuel oil dari sini yang dari keluar dari ini dari engine tadi, dan ada yang masukkan dari sini dari yang daily tank dicampur di mixing tank sehingga masuknya ke sini. Nah, sedangkan kalau di sini itu kan dia pas ya. Jadi dari flow kapasitas dan velocity-nya kan sudah tentu ya, maksudnya sudah tahu kapasitas tetapnya begitu, langsung masuk lewat supply pump ini, langsung ditransfer oleh supply pump menuju ke sini gitu. Sedangkan kalau di circulating pump, nah itu atau booster pump itu kan pertambahan ya. Jadi ada penambahan dari yang supply, terus dari tambahan yang keluaran main engine ini begitu. Jadi pompa ini kapasitasnya harusnya lebih besar kalau dihitung secara logika ya, harusnya sih lebih besar begitu. Paham ya di sini ya? Saya kira paham sih kalau sudah mendengarkan materi saya di PPT-nya dan kesesuaian dengan kelasnya yang tadi ya. Oh ya, untuk velocity Anda bisa merefer to ini, JL Malaysia ya. Ini sudah saya upload di GC. Lah, ini ada beberapa informasi, ada velocity. Misalnya untuk fuel oil treatment, ada suction pipe sama discharge pipe. Nah, ini velocity-nya kira-kira ini 0,8 sampai 1. Nah, Anda bisa merata-rata atau mengambil tengahnya atau mengambil yang paling kecil boleh. Nah, ini disesuaikan lagi dengan project guide. Jika project guide Anda sudah mengatur berapa velocity-nya, maka sebaiknya Anda menggunakan referensi dari project guide, begitu ya. Jadi ini untuk optional begitu. Nah, terus selanjutnya untuk MDO ya. Sama MDO dari ini kan semacam potongan dari yang tadi tuh, dari yang sistem yang pertama kali yang saya review gitu. Hampir sama juga kan dari MDO masuk ke dalam dari MDO ini dia ini masuk ini kan sorry ini ya dari bunker nih from bunker tank MDO ini pakai transfer pump gitu terus ada pompa transfer pump ada separator atau purifier nah gitu terus kemudian masuk ke dalam ini MDO service atau daily tank gitu kan kemudian dia dari sini melewati ke ini, melewati ke ini juga, melewati ke sini juga. Nah, ke supply pump juga gitu. Dari supply pump ada di aerating juga, ada booster pump, terus masuk langsung ke engine begitu, hampir sama. Cuma bedanya di sini dari bunker tuh service tank, kalau dari sini dari bunker tuh settling, dari settling ke service ya. Kalau HFO dan MDO berbedanya di situ, oke? Oke ya, jelas ya. Semoga ini membantu Anda untuk mengerjakan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Dan saya harap Anda tidak serta-merta langsung bacem ini di copy ke desain Anda atau ke PDF Anda, PNID Anda, sorry, PNID Anda ya. Tapi harus ini tadi di adjust. Tadi kan di sini transfer system ya. Kebetulan ini sudah 2 transfer system gitu ya. Tapi di sini transfer system yang ada di PKI tadi kan transfer system yang dari ini, dari storage menuju settling. Maka Anda harus menginstall sendiri. Menginstall sendiri, menggambar lagi sendiri transfer pump begitu. Ini kan tadi namanya transfer pump untuk di project guide, tapi kenyataannya dia bisa disebut dengan feed pump atau service pump begitu kan. Nah, maka nanti Anda harus tambahin lagi gambar dari storage. Storage-nya Anda gambar lagi. Letaknya di double bottom kalau Anda pakai HFO kan. Nah, dari storage nanti Anda gambar lagi. Ada transfer pump, ada 2 unit transfer system. Bukan transfer pump saja, tapi transfer system ya. Which is itu terdiri dari consist of 2 pump, transfer pump, 2 filter, and 2 kalau ada heater ya tuh heaters gitu atau kalau ada separator ya tuh separator itu yang namanya satu equip transfer system begitu bukan transfer pump saja yang satu begitu oke ya dari sini jelas ya dan untuk kesesuaian sampai dari daily tank itu kan harus 2 misalnya di BK ini Anda harus baca daily tank kira-kira daily tank itu berapa nah daily tank atau service tank tadi kayaknya minimal 2 ya maka nanti gambarnya ini kan dipercikan 1, nanti tambahin lagi 1 begitu. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.